Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, rekan-rekan semua, majelis kajian Ahad pagi Masjid Al-Falah Hikmi, semoga kita senantiasa menjadi termasuk golongan hamba Allah yang bersyukur, ya. Senantiasa kita berintrospeksi dan senantiasa bermuhasabah, dan juga semoga kita semua yang dalam majelis ini termasuk menjadi golongan Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, orang-orang istiqomah hingga akhir zaman, insyaallah. Ya, pada pagi ini kita lanjut kajian syarah kitab tauhid di bab 34, itu merasa aman dari makar Allah dan juga bagaimana ada yang berputus asa dari rahmatnya. Ini adalah lanjutan dari khauf min Allah dan juga takwa pada Allah. Jadi ikhwan sekalian, di mana bab-bab kitab tauhid ini saling berkaitan, dan juga ini adalah bagaimana fondasi tauhid kita, ya, fondasi akidah kita dalam menjalankan hidup ini. Jadi terkait merasa aman dari Allah dan berputus asa dari Allah, dan putus asa dari rahmatnya, itu sangat berkaitan dengan bab khauf min Allah. Jadi kita dapat mengambil contoh ketika di zaman Rasul, ya, ada sahabat yang sudah sekarat, sudah ihtidhar, sekarat mau meninggal. Lalu ditanya, bagaimana kondisi kamu? Lalu kata beliau, di sini demi Allah, ya, wallahi ya Rasulullah, kata beliau, saya hanya bisa berharap pada Allah dan juga saya takut pada dosa-dosa saya. Jadi dua hal, berharap sama Allah atas kebaikan dirinya, atas kondisi diri, ya, berharap supaya dia tuh mendapat hal yang baik, gitu. Dan juga dia takut atas dosa-dosa yang telah dia lakukan selama ini, kalau saat itu dia mati saat itu juga, gitu. Maka apa kata Rasul? Ketika kondisi begitu, Rasul berkata pada beliau yang ihtidhar ini, yang sekarat, kata Rasul, yajtami'an, tidak berkumpul dua hal ini. Apa itu ijtima? Ijtima itu berkumpul, ya. Apa yang berkumpul itu khauf dan roja, atau roja dan khauf di saat itu, ya. Fi qalbi abdin, dalam kolbu seorang hamba, ya. Fi mithli hadzal mautin. Ini apa tuh? Mautin, ya, yakni ihtidhar, sekarat, sakaratul maut. Mungkin ada penyakit, ya, atau yang sedang banyak orang kena, misalkan COVID, misalkan, ya. Nauzubillah, semoga kita selamat dari virus ini, insyaallah. Illa, ya, atahullah, kecuali Allah akan memberikan pada dirinya yarju, something yang diharapkan, sesuatu yang diharapkan. Wa amanahu, dan memberikan rasa aman, minalladzi yakhafu, dari sesuatu yang ditakutkan. Itu dua hal, ya. Kalau roja dan khauf itu berkumpul pada kolbu kita, pada seorang abdin, hamba, itu Allah akan memberikan kita atau Allahu yarju, yang kita inginkan, yang kita harapkan. Misalnya kita berharap yang khotimah, berharap kita baik, ya, ketika kita meninggal nanti, insya Allah. Dan juga Allah merasa aman, amanuhu, ya, minalladzi, dari sesuatu yang yakhafu, khauf, yang kita takuti. Kita takut apa sih? Kita takut ketika sakaratul maut dipukul-pukul oleh malaikat, gitu, ya. Siapa yang tahan, ya? Makanya banyak orang kondisi meninggal itu melotot, gitu. Pernah lihat, ya? Apalagi di film-film banyak, ya. Banyak kalau di film-film barat tuh mati rata-rata melek semua, terus ditutupin matanya. Kenapa? Karena saking kerasa
sabetan malaikat gitu ya. Jadi kalau orang bilang tadi betot gitu. Kalau orang kafir. Gitu ya. Jadi semoga menimbulkan rasa khauf pada kita ya. Jadi kalau orang mukmin itu meskipun sakit gitu ya, tapi dengan lembut gitu ya. Seperti jarum atau sesuatu yang dikeluarkan dari kapas. Itu pun sakit tetap, apalagi kalau yang kafir, sadis gitu ya. Nah itu betapa pentingnya setiap dalam kondisi kita mengumpulkan dua hal tadi, roja dan khauf. Jangan roja doang, jangan khauf doang, tapi combine, dikombinasikan. Nah berikutnya teman-teman bisa dibaca ayat pertama dari kitab. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Quran surat Al-A'raf ayat 99. Jadi kalau kita perhatikan di Qisasul Anbiya ya, kisah-kisah para nabi, itu kebanyakan dan hampir semuanya ya, yang kaum yang kena azab, itu dalam mereka tuh nggak nyangka gitu. Dan bahkan mereka menantang nih, mana azab ya dari Nabi Nuh ya, Nabi Soleh, Nabi Lut apalagi, yang bahkan Nabi Lut dia malaikat yang berupa ganteng aja dikerebutin gitu ya. Bayangin, cowok ngerebutin cowok gitu. Itu nauzubillah kejadian pertama kali muka bumi ya. Itu cowok suka cowok itu. Dan mereka malah nantangin, mana azab. Pada akhirnya mereka lagi santuy ya, bahkan lagi rebahan. Iya lagi lagi santuy rebahan itu ya, ngopi-ngopi gitu ya. Nah, di azab jebret itu ya, bahkan Nabi Lut diperintahkan jangan nengok ke belakang. Ya, ketika pagi-pagi subuh nih, pagi dini hari, jangan nengok ke belakang karena saking kerasnya azab Nabi Lut. Bumi terbalikan semua jadi hancur, bahkan jadi laut mati ya saat ini. Jadi ada juga tempat lain ya, gunungnya Sufius. Jadi ketika kasusnya mirip Sodom itu ya, kaum Nabi Lut. Jadi mereka dalam kondisi lagi, jadi orangnya udah jadi batu. Kan dalam kondisi itu nauzubillah dalam kondisi bermaksiat ya. Jadi pokoknya itu deh ya. Dari batunya itu kondisinya sedang mereka lagi begitu ya, lagi nggak beres gitu ya. Lagi nggak beres. Terus lagi kondisi itu tadi lagi merasa aman dari azab Allah gitu. Jadi banyak orang mulai ya itu batunya tuh dalam bentuk laki dengan laki gitu, nauzubillah. Jadi jangan pernah menantang, jadi merasa menantang aman aja nggak boleh, apalagi menantang gitu ya. Nah itu. Terus Firaun ya, termasuk Firaun apalagi dia dalam kondisi mengejar Nabi Musa. Terus dan banyak lagi sampai hingga terakhir Nabi Muhammad SAW juga mereka malah menantang ya, bahkan mengejar Rasulullah. Kita akan bahas selanjutnya. Jadi konsep analisis sedikit apa ya? Jadi konsep ibadah kita itu senantiasa terdiri dari al-khauf ya, atau rasa takut. Dan juga harus terdiri dari ar-roja. Khauf ya, atau rasa harap. Jadi dua sayap kita nih harus senantiasa rasa takut, harus juga senantiasa berharap. Biasa dikit. Nah, kalau kita rasa takutnya kurang gitu ya, atau nggak takut gitu ya, maka kita kan merasa al-amnu min makrillah.
kita akan merasa aman ya dari makar Allah atau dari azab Allah, dari hukuman Allah. Tuh. Kalau rasa takutnya itu kurang atau nggak ada, bahkan bisa jadi menentang, melawan gitu ya. Itu yang terjadi dalam siro-siro hingga detik ini. Kalau rasa rojanya minus atau turun, maka yang terjadi kunut. Nah, kunut itu apa? Bukan sholat subuh kunut, enggak, bukan. Itu paket ini paket to ya. Kunut itu putus. Ya, dari apa? Rahmat. MC-nya sama. Berapa tahun luar biasa. Itu berputus asa dari rahmat Allah. Jadi dua fondasi ini kalau kita kurang atau defisiensi itu ada konsekuensi masing-masing. Dari konsekuensinya berat ya. Ini termasuk bagian dari kedua-duanya dosa besar. Karena itu disandingkan dalam nanti kita bahas di hadis selanjutnya bahwa dia itu disandingkan dengan asyirku billah, syirik pada Allah. Yang bagian dari al-akbaru kabair, bagian dari dosa yang paling besar setelah asyirku billah. Makanya sangat berbahaya kalau kita mengalami defisiensi ini. Rasa khauf dan roja. Nah, kita juga bagaimana ada tips-tipsnya bagaimana ya cara untuk menjaga atau meriayah ar-roja ini, rasa harap, khauf. Yang pertama kita bagaimana ar-roja ya. Kita sebisa mungkin terus belajar atau memperdalam asmaul husna, nama-nama Allah yang baik. Dan juga bagaimana sifat Allah, terkait asma wa sifat juga ya. Apa itu nama-nama Allah yang baik, bagaimana sifat-sifat Allah gitu ya. Apa sih Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai seterusnya. Gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya misalkan Ar-Rahman gitu ya. Allah yang Maha Pengasih. Jadi di dalam hadis Allah Rasulullah katakan rahmat Allah gitu ya, mensabaqat ya, ghadabi, mendahului murkanya. Bahkan karena hadis dalil itu, jadi ada ulama dari Ahlus Sunnah tergelincir dalam arti salah memaknai hadis tersebut hingga berkata atau berpendapat neraka itu nggak kekal. Yang kekal cuma surga. Karena tadi rahmat Allah yang mendahului murkanya. Bener nggak tuh neraka nggak kekal? Enggak. Ya, kan jelas ya. Khalina fiha abadan. Dan surat Al-Baqarah. Jadi ya neraka kekal, surga kekal. Jadi dua-duanya kekal. Ada. Nah, itu terkait dengan asmaul. Jadi kita perdalam lagi asmaul husna, konsep pemahaman kita gitu ya. Dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, Mutakabbir, ya Jabbar, ya Ghafur, ya Wadud, bagaimana Allah Maha Pengampun. Bahkan juga ya rahmat jadi bagaimana rahmat Allah tuh meliputi segala sesuatu. Itu juga. Jadi salah satu contoh kita pentingnya memperdalam asmaul husna supaya roja kita meningkat. Dan juga kita pelajari dari penjelasan dari Rasul. Jadi dikatakan bagaimana rahmat Allah itu kasih sayang Allah itu melebihi dari kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Jadi kasih Allah pada hamba-hambanya itu melebihi kasih sayang ibu pada anaknya. Padahal kalau kita tahu ya, ibu kita atau nggak seorang fitrahnya seorang ibu pasti terhadap anaknya sayang banget gitu. Tapi Allah kepada kita semua tuh lebih sayang dari itu. Jadi makanya ibaratnya
kalau kita berpikir atas hal itu ya, kita nggak tahu diri banget ya. Udah dikasih rezeki, udah kasih nikmat gitu ya. Segala sesuatunya sampai detik ini bisa bernapas, makan minum seterusnya. Tapi kadang seringkali kita khilaf gitu ya. Jadi boro-boro takut gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi pentingnya majelis ini kita saling mengingatkan bahwa betapa Allah sayang sama kita. Bahkan kita nggak minta Allah kasih gitu ya. Itulah Maha Pengasih. Apalagi kalau kita mencintai Allah, beribadah dengan Allah, khauf ya dan roja itu Allah akan beri jalan keluar di setiap kesulitan kita. Selanjutnya surat Al-Hijr bisa dibacakan. Wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhannun. Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang tersesat. Ya, jadi di sini pentingnya kita selalu husnuzon ya. Jangan sampai kita suuzon kepada Allah. Karena dalam hadis ya, sebagaimana kata Rasul, la mutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Jadi kita jangan kalian mati di antara kalian kecuali dalam kondisi berhusnuzon, yuhsinu billah. Dalam hal apapun itu ya. Jadi kalau kita merasa negatif ya, susun sama Allah, wah nanti saya dimasukkan neraka nih, saya nanti nggak berdosa nih, saya gini-gini, hidup susah nih, seterusnya, itu kan negatif ya, suzon. Tapi kalau kita merasa Allah akan memberi harap nih ya berarti ya, merasa Allah akan memberikan kita kebaikan, kemudahan di kemudahan kebatinan kita, kemudahan kehidupan kita, keluarga kita kalau ditinggalkan sama kita dan seterusnya ya. Itu kondisi yang positif, husnuzon. Ini penting banget, jangan sampai kalau kita negatif sama Allah itu ya, berprasangka pikirannya jelek lah ya, nggak benar. Itu maka Allah kan sesuai prasangka hambanya. Nah, di sini karena kenapa kita nggak boleh suzon? Karena itu salah satu celaan kepada kekuasaan Allah, celaan kepada sifat-sifat Allah. Ini dosa besar juga. Dan juga bagaimana Allah yang Maha Pengasih itu secara hukum asalnya nggak akan putus kasih sayang Allah. Jadi saking Allah punya sifat rahmat tadi ya, dalam hadis qudsi, kalau kita semua manusia di muka bumi ini nggak ada yang punya salah, nggak ada yang dosa, maka kita dimusnahkan aja sama Allah dengan kekuasaannya. Allah gantikan dengan kaum baru manusia yang berdosa, yang kemudian manusia itu setelah berdosa mohon ampun dan Allah ampuni. Jadi berarti gini, kita semua suci itu Allah nggak butuh gitu. Dengan kekuasaannya Allah bisa menghilangkan kita ya, dengan kuasanya, terus diganti dengan kaum yang bersalah, yang kemudian kita hamba-hambanya berkata Rabbi firli, ya Allah ampunilah kami ya, karena manusia itu paham mereka salah, manusia itu paham ada Allah ya, manusia itu bertaubat kepada Allah dan itu lebih Allah cintai. Nah, ini maksudnya dengan hadis ini kita jadi motivasi bahwa senantiasa beristighfar atau bertaubat. Jangan salah ya, jangan kita berpikir dengan hadis ini kita berdosa aja terus itu ya, nggak gitu. Jadi jangan sampai kita berpersepsi bahwa karena Allah Maha Pengampun, ya Maha Pengasih Penyayang, maka ya udah kita berdosa setiap hari, kalem aja gitu ya. Itu adalah godaan atau bisikan setan. Ya. Ya. Kalem aja, nyomot barang orang gitu ya, korupsi gitu, dan maksiat-maksiat lain. Padahal itu ya kita nggak tahu antar aja tobatnya gitu ya. Nah kalau justru salah satu bisikan setan itu kalau kita tobatnya entar-entaran, tarsok. Jadi konsepnya adalah kita menghindari dosa sebesar-besar, semaksimalnya ya, karena kita pasti kena dosa ya. Karena
Nah, kita berharap dari dosa yang kita nggak bisa hindari itu sekecil apapun, nah kita bertobat pada Allah. Itu konsepnya. Jadi kita haram bagi kita untuk berputus asa dari Allah. Dan karena Allah itu Maha Pengasih Penyayang, gitu ya. Dan nanti dibaca dulu nih yang hadisnya. Nanti. Asyirku billah wal ya'su min rohillah wal amnu min makrillah. Yaitu syirik kepada Allah, putus asa dari rahmat Allah, dan merasa aman dari makar Allah. Nah, jadi tiga dosa besar. Ya. Syirku billah, syirik pada Allah, menyekutukan Allah, ya, dalam segala bentuknya, gitu ya. Seperti antum kedukun, gitu ya. Atau paling simpel ada ramalan di sosmed banyak ya. Ada yang zodiak, Virgo, apa segala macam, Gemini, itu ya. Kita mengiyakan dalam hati kita, tapi kita nggak melakukan. Tapi kalau ketika kita baca mengiyakan, udah bisa jatuh pada syirik. Gitu ya. Maka hati-hati. Ada ramalan-ramalan segala macam. Karena jin dan iblis sekarang juga ikut update gitu ya. Termasuk dukun juga ikut update. Mereka juga punya website ya, punya ikutan sosmedan juga, TikTokan juga gitu ya. Hati-hati karena sekarang tergantung kita yang memakainya atau mengisinya gitu. Jangan sampai kita yang lain ikutan ini, kita ikutan. Yang ramalan segala macam, apalagi yang dosa-dosa besar tuh ya, syirik-syirik. Nah, karena perdukunan itu nggak hanya dengan sesajen di goa, enggak, tapi lewat internet juga udah banyak. Bahkan aplikasi, apps gitu ya. Jadi setan juga programming gitu ya. Hati-hati. Nah, asyibillah udah pasti ya. Jadi hati-hati, nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita semua, keluarga kita dan kerabat kita terjatuh pada dosa syirik, dosa yang nggak diampuni oleh Allah kalau nggak bertobat ketika mati. Dan berikutnya wal ya'su mir rauhillah. Ya, al-qunut atau ya'su artinya putus gitu ya. Dari rahmat Allah. Ini maksudnya seperti tadi penjelasannya. Jadi ada rauhil, ada rahmat. Ya. Jadi kalau rahmat itu adalah lebih general, lebih ijmal gitu ya. Artinya general ini adalah ketika kita berharap ya, jadi Allah akan memberikan harapan pada hambanya dan juga jalan keluar dari segala kesulitan, itu rahmat, lebih umum. Tapi kalau rauh ya, rauh itu Allah memberikan kita kemudahan atau jalan keluar dari kesulitan kita. Jadi rauh itu bagian dari rahmat. Maka jangan putus dari rasa harap kita, rasa penghambaan kita atas sifat Allah yang memberikan kita itu tadi, kemudahan, kasih sayang gitu ya. Allah akan memberikan kita ampunan gitu, kayak gitu. Jangan sampai kita putus harapan ya. Tuh, mirohillah. Wal amnu mim makrillah, dan juga merasa aman dari makar Allah. Nah nih, ini biasanya terkena bagi orang-orang yang punya power, kekuasaan. Biasanya ya. Contohnya mana? Contohnya itu tadi. Misalkan di zaman Firaun ya. Konspirasi, dia punya kekuasaan, dia punya makar gitu ya. Maka dia ketika gara-gara mimpi aja dia ngebantai manusia gitu ya. Membantai bayi laki-laki. Gitu ya. Karena dia nggak mau kekuasaannya jatuh. Termasuk makar ya. Terus maka akhirnya dibalas makarnya dengan dia ditenggelamkan di tengah laut. Terus juga yang cukup kita kenal ya di zaman Rasulullah SAW, bagaimana makar kaum kafir Quraisy. Nih, jadi konspirasi teori itu tingkat tinggi tuh waktu zaman itu tuh. Jadi gimana para kabil-kabil berkumpul di Darun Nadwah. Mereka berkumpul gitu ya. Mereka bagaimana caranya Nabi Muhammad itu udah jadi ancaman nih. Ancaman atas kekuasaan mereka. Ini kalau Nabi Muhammad kagak diberesin, ini kekuasaan mereka terancam. Jadi ini salah satu indikator mereka memahami la ilaha illallah. Karena mereka nggak mau ya, karena konsep la ilaha illallah, kekuasaan mereka jadi terancam.
Jadi kalau gara-gara konsep halal itu nggak ada tuh perbudakan. Ya, mereka dengan budak setara, yang beda ketakwaan. Jadi para kabilah itu bingung nih gimana cara membereskan Nabi Muhammad SAW. Maka berkumpul itu ya, mereka bermusyawarah, mereka surah juga gitu ya. Surah mereka pakai surah. Mereka juga jadi jangan pikir orang yang di atas kebatilan itu santuy, enggak. Sama, mereka juga berdarah-darah, mereka juga pusing-pusing. Tapi pusingnya mereka pusing yang endingnya diazab. Tapi kalau kita berdarah-darah berjuang demi dakwah tegaknya Islam, endingnya manis gitu. Jadi antum mau pilih mana? Endingnya manis atau endingnya pahit? Ya. Jadi resiko ditanggung penumpang masing-masing. Nah, ketika di Darun Nawa itu bermusyawarah surah tuh ya, si kaum kafir Quraisy itu muncul iblis dalam bentuk aki-aki. Mengaku saya orang tua dari Najd. Jadi jangan cuma film Mission Impossible yang berganti muka, enggak. Tapi iblis juga bisa berganti muka dalam kondisi tertentu itu. Jadi atas izin Allah, iblis jadi manusia dan mereka ikut sumbang saran di majelis itu. Kan ada yang saran nih, udah salah satu kabilah bunuh Nabi Muhammad. Terus pokoknya sarannya tuh kebanyakan ini. Si iblis ini dipatahin nih. Oh, ini lemah nih, enggak bener nih. Dia ngasih usulan apa? Semua kabilah menyerang Nabi Muhammad dengan perwakilannya masing-masing. Jadi kalau satu kabilah disalahin nggak bisa dong kan bareng-bareng. Gitu. Iblis pintar juga kadang-kadang, gitu ya. Nah, sepakat tuh forum Majelis Darun Nawa itu. Jadi konspirasinya tuh tingkat tinggi saat itu, elit, gitu ya. Level PBB dan misalkan kalau sekarang. Iya. Nah, udah sepakat, oke. Malam ini atau pokoknya nggak begitu juga sih, intinya secepatnya seluruh perwakilan kabilah menyerang kediaman Nabi Muhammad SAW. Tapi lagi-lagi makar Allah selalu meniti di atas makar musuhnya. Makanya wallahu khairul makirin. Sebaik-baik makar Allah yang punya makar. Tapi bukan berarti kita dikatakan Allah itu al-makir. Enggak. Itu enggak ada dalam kamusnya Asmaul Husna ada al-makir, enggak. Itu makar itu maksudnya hanya pada konteks atau pada penempatan untuk melawan musuh Allah. Jadi musuh Allah mau bikin makar apapun, Allah selalu meniti di atasnya. Mereka mau bikin apa ya, Allah selalu lebih hebat. Nah, ada kalau mereka iblis turun, mereka di sisi Nabi Muhammad ada malaikat Jibril yang jadi intel juga gitu. Jagoan mana iblis sama malaikat Jibril gitu kan ya, misalkan. Nah, malaikat Jibril kasih info dong ke Nabi Muhammad SAW bahwa akan ada penyerangan, gitu ya. Akan ada konspirasi termakan pada beliau, maka segeralah malam itu hijrah. Itu kisah hijrah ke Madinah ya. Maka Rasulullah pergi malam itu, lalu diganti tempat tidurnya oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi hebat mana tuh makar, ya kan? Ya pasti Allah lah. Nah, jadi ketika Rasulullah keluar pun membawa segenggam pasir, dilempar ke pasukan yang tadi mau menyerang dan mereka nggak ngeliat apa-apa gitu. Jadi yang nggak bisa kelihatan itu bukan hanya kisah Harry Potter pakai jubah yang nggak bisa kelihatan ya, tapi Rasulullah dengan mujizatnya itu tadi nggak bisa kelihatan. Jadi akhirnya ketika mereka masuk ke kediaman itu yang ditemukan adalah Ali bin Abi Thalib. Itu Ali bin Abi Thalib juga dengan bukan dengan apa? Maksudnya salah satu sosok pemuda yang luar biasa gagah berani gitu ya. Bisa masih gini. Si Ali udah dikasih tahu, antum gantiin aneh ya. Nanti ada musuh datang. Nanti musuh itu mau bunuh aneh itu. Kan kalau pemuda yang takut, wah, enggak mau, tak gue tusuk gimana gitu. Tapi kan dengan gimana yang tinggi Ali bin Abi Thalib saat itu masih remaja ya, mau ganti. Oh iya, siap Rasulullah gitu kan, sambil nonton gitu. Bukan, aduh takut ya Rasulullah, aneh mau rebahan aja di rumah gitu kan. Enggak gitu. Rasulullah langsung siap gitu ya.
Nah itu salah satu konspirasi terdasar ya saat itu ketika kisah hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Nah dan itu maksudnya itu akan terus ada sampai kiamat nanti. Nah itu makanya konteks makar itu kebanyakan gitu ya, itu orang yang punya kuasa, mereka dengan kekuasaannya menzolimi rakyatnya atau menzolimi orang lain supaya kekuasaan itu langgeng. Itu konsepnya itu di mana-mana dari zaman Nabi sampai zaman sekarang gitu ya. Makanya hati-hati dengan makar, apalagi merasa aman dari makar Allah gitu ya. Orang yang berkuasa udah bikin makar merasa aman, itu salah satu penyebab mengundang azab. Udah dia makar terus dia berdusta atas makarnya, oh bukan saya nih yang melakukan tapi orang lain, atau bonus itu makarnya luar biasa mengundang murka Allah. Jadi hati-hati. Jadi rasa aman tuh aman maksudnya mereka nggak salah apa-apa dengan melakukan makar atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dan sayangnya dan kebanyakan orang pelaku makar itu ya, pelakar ya, bukan pelakor, pelaku makar itu. Ya, pelakar itu nggak menyadari kalau dia itu mau berbuat makar. Dia cuma bernafsu supaya keinginannya atau kekuasaannya itu tetap langgeng. Atau dibunuhin lah gitu kayak gitu. Kayak Fir'aun banget lah gitu. Kalau di zaman sekarang tuh misalkan kasus di Suriah misalkan itu ya. Terus juga kasus di beberapa daerah yang khawatir akan kekuasaannya jatuh gitu kayak gitu. Sampai umat Islam dikucilkan, sampai umat Islam dikejar-kejar, diusir gitu ya. Nah itu jadi mustadafin. Nah dengan kondisi ini juga kita nggak boleh berputus asa. Oh nggak mungkin Islam bangkit ini, nggak mungkin, mustahil gitu ya. Udahlah santai aja di rumah, nggak usah ngaji, nggak usah berdakwah gitu ya. Salah juga itu, nggak boleh. Maka yakin bahwa Islam itu akan bangkit ya dengan atau tanpa kita. Gitu. Tapi pertanyaannya kita tuh posisinya di mana? Jadi Islam itu akan tegak, Islam itu akan tetap mulia, bahkan terus mulia sampai akhir zaman, gitu ya. Dengan atau tanpa kita. Jadi Islam atau dakwah itu nggak butuh kita, tapi kita yang butuh dakwah. Maka teman-teman di sini yang aktif pengajian ya, terus semangat ya bareng salah satu wajih IKMI itu ya, bantuin ketua kita Mas Ilham misalkan. Supaya masjid ini tetap makmur. Ini Mas, jadi semoga keberkahan buat teman-teman semua ya yang mau makmur masjid ini. Wafalah. Kenapa? Karena ketika nanti di yaumil akhir ditanya, antum masa mudanya ngapain? Ya. Kembali. Nah, kalau teman-teman yang aktual, jadi semoga teman-teman yang hadir di sini aktif di organisasi ini, jadi insya Allah jadi hujan nanti di yaumil akhir. Oh ya Allah, saya waktu muda itu bantuin Mas Ilham IKMI untuk memakmurkan masjid misalnya itu. Kan jadi hujah kita ya. Kalau kita maunya rebahan aja terus nggak melakukan sesuatu untuk Islam, apa hujah kita nanti di hadapan Allah? Nggak ada gitu. Jadi hujah ini adalah bekal kita. Nah, salah satunya dengan memakmurkan masjid di masa muda kita. Nah, nggak hanya mas muda ya, maksudnya siapapun ya. Ini mohon maaf yang udah nggak muda itu ya. Ya udah 30 plus agak gimana gitu kan. Kan masa muda kan di bawah 40 tahun. Udah ada yang lewat. Ya, jadi ya intinya usia kita kan nanti ditanya untuk ngapain. Kalau kita digunakan untuk membangun masjid, untuk berdakwah, untuk kemuliaan Islam, itu kan jadi hujah kita insya Allah. Gitu. Nah, itu terkait dengan bagaimana kita nggak boleh merasa aman, gitu, apalagi berbuat makar, gitu ya. Karena Allah ada sebaik-baik pembalas atau sebaik pembuat makar, dan juga jangan sampai putus asa juga dengan kondisi yang ada. Wah di Suriah begini, di Yaman gini, di Rohingya, di Uighur, di Indonesia dan seterusnya itu ya. Kondisi segala macam. Kita nggak boleh nyerah, nggak boleh putus asa. Terus kita do something dari apa yang kita bisa lakukan, gitu ya. Sekecil apapun itu.
demi tegak kemuliaan Islam, insya Allah akan menjadi bagian kontribusi bagi tegaknya dakwah kemuliaan Islam ini, insya Allah. Ya, hadis selanjutnya. Akbaru al-kabair al-israfu billah wal amnu min makrillah wal qunutu min rahmatillah wal ya'su min ra'ilah. Dosa-dosa besar yang paling besar ialah syirik kepada Allah, merasa aman dari pembalasan atau siksa Allah, berputus asa dari rahmat Allah, dan berputus harapan dari kebaikan Allah. Ya. Nah, dari hadis ini, ya. Akbarul kabair. Akbar itu udah paling besar. Kabairnya udah gede-gede. Jadi yang paling besar dari yang besar. Ini dosa-dosa pentolannya ibaratnya ya. Dari dosa-dosa besar. Di sini disebutkan nih. Itu asyirku billah. Kepada Allah tadi jadi sekarang tambahannya adalah kata rahmat dengan rauh disandingkan. Jadi kalau dalam ada dalil itu ya, kalau ada kata yang maknanya mirip atau serupa tapi disandingkan, artinya ada penekanan yang berbeda antara rahmat dengan rauh. Tadi yang sudah Anda jelaskan, rahmat itu lebih luas maknanya dibanding rauh. Maka di sini dari terjemahnya juga ya, rahmat itu rahmat Allah dan rauh itu pertolongan Allah atau kemudahan atau jalan keluar dari Allah ketika dalam kita menghadapi kesulitan. Nah ini karena disandingkan gini, maka kita harus jadi aware, hati-hati terhadap amalan hati kita. Jangan sampai kita lost hope, jangan sampai kita feeling safe, merasa aman. Ya, jadi merasa santuy dari dosa atau maksiat kita, dan juga jangan sampai merasa hilang harapan. Jadi ada dua hal ya sebab kita merasa putus rahmat, merasa kita udahan nih, udah nggak mungkin nih merasakan ampunan dari Allah, itu kan putus ya. Nah, ada dua penyebabnya di sini. Dia seorang hamba melampaui batas ya, terhadap dirinya, melakukan sesuatu yang haram. Jadi mungkin dosa-dosa kecil kalau dibiarin setiap hari, ibaratnya noda tuh jadi kereng gitu ya. Jadi kereng, nggak dibersihin, jadi menghitam. Terus ya udah jadi besar itu dosanya. Jadi merasa udah kelanjuran nih. Seperti yang kasus kisah itu ya, yang pembunuh 99 orang itu ya, dia nyaris putus asa gitu ya. Terus ketika bertanya kepada orang berilmu, dia bilang, oh kamu udah nggak perlu diampuni gitu ya, dibunuhlah itu yang ditanya itu ya, jadi 100. Nah dia tanya lagi orang yang berilmu supaya dia berhijrah. Ini salah satu contoh, dia terus bertanya ya, gimana apakah atas dosa-dosa yang dia lakukan. Yang kedua, kuatnya rasa takut ya terhadap kejahatan yang atau dosa atau maksiat yang telah ia perbuat. Itu jadi dibikin putus, bikin lost hope. Makanya tipsnya tadi itu ya, kita perdalam konsep pemahaman kita terhadap asma wa sifat Allah gitu ya, dan juga bagaimana terus mempelajari apa-apa yang telah Rasulullah bawa, hadis-hadis terkait dengan rahmat ini. Dan kedua, berikutnya merasa aman dari makhluk juga disebabkan ada dua hal. Pertama, berpalingnya seorang hamba dari al-Islam. Itu kalau udah jarang, udah malas baca Quran, malas sholat sunnah, ditambah malas ngaji gitu ya, itu udah lengkap tuh gitu ya urutannya, paket lengkap, jauh dari Allah, dan ujung-ujungnya itu yang merasa aman ketika setelah melakukan maksiat atau melakukan kejahatan. Itu bahayanya begitu. Karena udah jauh dari Islam, jauh ngaji, maka
feel sense-nya itu makin lemah untuk bertaubat, makanya merasa aman. Dan penyebab kedua itu jika hamba beribadah atas kebodohannya itu ya, atas kesalahannya. Ibadah itu semaunya gitu. Karena ibadah itu ya atas apa yang Rasulullah contohkan. Usolli kama ra'aitumuni usolli. Contohnya seperti itu. Dia mau sholat mau enggak, tata bagaimana itu seasal goblenya dia gitu ya. Juga bikin kita merasa aman dari makar Allah. Nah ini perkara itulah yang bikin kita dihinakan ya, terpisah antara kita dengan taufik Allah. Yaitu terkait dengan bab 34 ini, semoga kita semua dijauhkan dari rasa aman, dijauhkan dari sifat ini, sifat merasa aman dari makar Allah, dan juga dijauhkan dari sifat orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Maka itu terus kita istiqomah saling mengingatkan di majelis ini, terus perhatikan saudaranya kalau ada kesulitan atau ketika nggak bisa hadir majelis, kita tanyakan kenapa itu ya, supaya kita terus berada dalam majelis ilmu, majelis zikir atau khususnya misalkan di majelis IKMI ini ya. Jadi dengan kondisi seperti inilah kita melatih hati kita, melatih ilmu kita, memperdalam ilmu kita, terus saling mengingatkan ya bersama-sama. Jangan sampai ketika udah malas ngaji, malas baca Quran, malas amalan-amalan nafilah itu ya, maka itu adalah awal muasal ya kita mengalami itu tadi, merasa aman dari hukuman Allah, merasa akhirnya juga ujungnya putus asa dari rahmat Allah. Itu sekian kita bisa diskus setelah ini. Al-haqqu min rabbika fala takunanna mutarin, hak atau kebenaran itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kesalahan itu dari anak pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallah khairan kepada Al-Ustaz Haji Teguh yang telah menyampaikan materinya di pagi hari ini. Langsung saja kita beranjak ke acara yang terakhir, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin bagi teman-teman ataupun rekan-rekan yang mempunyai pertanyaan bisa diarahkan di sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni Prabowo. Mas Tony. Doni. Oh Mas Doni. Ya, kalau Korea tuh D itu jadi T ya. Silakan Mas. Pertanyaan saya tentang apakah benar terjadinya banyak bencana di Indonesia itu setelah hari Natal itu? Hari Natal kenapa? Ini menggiring opini nih. Opini Gara-gara bertanya. Natal, apakah benar? Masa gara-gara hari Natalnya? Setelah Natal banyak bencana gitu, apa ada sambungan? Apa ada sebabnya? Kaitannya dengan hari Natal. Oh iya. Jadi terkait musibah bencana itu ya. Kan kalau dalam surat Ar-Rum Zara fasadat ya, fil bari wal bahr lima kasabat aidin nas. Jadi kerusakan di muka bumi ya, baik di darat atau di lautan itu disebabkan oleh manusia gitu ya. Jadi sebenarnya itu bukan karena bima kasabat Natal, enggak gitu. Karena dengan atau tanpa Natal itu ya akan terjadi juga kalau misalkan manusianya enggak menjaga alam semesta ini. Kalau manusianya malah menentang Allah, itu menentang syariat Allah dan juga merasa aman dari makar Allah. Jadi sebenarnya terkait musibah bencana menurut Ar-Rum tadi ya, pasti karena ada ulah tangan manusia. Contohnya nih ya, mohon maaf terkait dengan di Kalimantan misalkan. Jadi setelah ditelusuri, hutan di Kalimantan semakin ya. Jadi karena memang perbuatan manusia, itu satu contoh ya, banjir begitu dahsyat karena hutannya digundulin, gitu ya. Deforestation istilahnya, pengundulan hutan. Jadi air yang awalnya diserap oleh tumbuhan, tapi nggak ada yang nyerap, loss ke daratan. Itu contoh ya.
Contoh satu contoh. Atau kali-kali yang bukannya buat air mengalir tapi jadi tempat pembuangan sampah. Itu contoh sangat simpel tapi terjadi, dan itu jadi titik akumulasi banjir-banjir yang banyak terjadi sekarang ini. Itu contoh ya gitu ya. Banjir air mata. Tapi juga terus ada kalau gempa gimana? Emang manusia bisa ngaruh-ngaruhin bumi terus jadi gempa gitu ya? Nah, jadi ada yang sifatnya memang karena tangan manusia, ada yang sifatnya karena memang perbuatan manusia. Perbuatan nggak ada hubungan dengan alam ya. Misalkan itu tadi melanggar hukum Allah, menantang menantang ya, menunggu mana nih hukuman Allah ini, gitu. Jadi ditantang itu juga malah benar-benar diberikan sama Allah gitu ya, dalam berbagai bentuk, gitu ya. Karena memang kalau teman-teman kalau pernah perhatikan ya, kayak di sosmed ya, misalkan dahsyat ya, kita di sosmed itu bahkan ada yang bilang itu dari salah satu orang-orang liberal ya, kalau orang homo langsung diazab gitu ya, seperti yang tapi kok sekarang orang homo sekarang kok nggak diazab gitu ya, itu kan nantangin ya, gitu. Itu dahsyat ya, bentuk hukuman Allah kan nggak hanya seperti Nabi Lut, kaum Nabi Lut kan, apakah karena homo langsung bumi semua diterbangkan kan enggak gitu ya, kan berbagai macam bentuk, ada yang banjir, ada yang gempa, ada dia termasuk dia merasa aman, tentram karena perbuatannya, itu juga bagian dari hukuman Allah, istidraj. Ya. Jadi istidraj itu bahasa sederhananya adalah tenggang atau tambahan waktu untuk dia malah menambah maksiat atau menambah dosanya, istidraj itu. Jadi kalau ditanya ini kok orang-orang yang melawan hukum Allah ya, melanggar syariat Allah kok malah kayak makmur ya gitu ya, makmur ya. Malah kondisi begini malah beli mobil mewah gitu ya, dipajang di sosmed misalkan, ada gitu ya. Jangan sirik sama rezekinya orang. Iya. Misalkan tuh ya, kok banyak sesuatu yang dilakukan oleh pelanggar tadi ya, pelaku makar gitu ya. Kok mereka makin makmur gitu ya, makin kuat kesannya. Itu adalah istidraj, bukan sebuah karunia, bukan sebuah rezeki. Ya. Jadi secara kauniyah, secara alam, kalau manusia merusak alam itu akan kena musibah atau bencana. Dan kedua, kalau manusia itu melawan hukum-hukum Allah, sunnatullah, hukum Allahnya itu akan diturunkan dengan berbagai bentuk. Itu ya jawabannya Mas Doni. Jadi ya memang momentum banyak musibah, yang pesawat jatuh, gempa, banjir, sebenarnya momentum buat kita semua saling muhasabah gitu ya. Muhasabah nih, kita salahnya di mana sih? Kita dosa apa sih gitu ya. Dari pemimpin sampai masyarakatnya saling muhasabah gitu ya. Bukan saling tunjuk menunjuk ya. Nggak, kalau tunjuk menunjuk nggak kelar-kelar gitu ya. Yang benar adalah saling muhasabah, saling memperbaiki, saling mengislah, saling memperbaiki. Itu seluruh elemen itu. Nggak bisa masyarakat doang, penguasanya kagak gitu ya. Penguasanya udah masyarakatnya rajin ngaji, penguasanya enggak. Dan juga nggak bisa penguasanya doang, enggak. Penguasanya udah soleh nih, masyarakatnya caur-caur gitu ya. Harus semuanya, semua pihak harus saling kembali kepada al-Islam. Itu Mas ini wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya mungkin ada teman-teman yang lain mempunyai pertanyaan, masih diberikan waktu. Diberikan waktu ya, bukan istidraj ya. Ustaz, kalau untuk kita itu perlu tahu nggak sih, maksudnya antara rahmat Allah sama pertolongan Allah, sama khauf tadi itu. Baik ya. Di sini penekanannya tuh kita secara ini ya, secara amalia sehari-hari atau secara ini, kita nggak ditekankan untuk ini rahmat atau rohi ya. Tuh. Setiap kejadian tuh kita nggak dituntut untuk menilai atau mengklasifikasi ya. Apa ini
apakah rahmat apakah rohi. Tapi secara umum itu adalah kalau ada sesuatu yang mudah buat kita, baik dari kita, itu adalah bagian dari ar-Rahmannya Allah, ar-Rahman ar-Rahimnya Allah. Itu udah pasti. Apapun itu. Tapi untuk sebagai sarana untuk pembelajaran, sarana untuk memberikan hikmah kepada sama umat Islam, kita bisa mengklasifikasi hal itu. Itu ya. Kalau kita merasa kesulitan, maka kalau jalan keluar berarti adalah roh, gitu ya. Tapi secara umum kalau kita ada sesuatu yang ingin kita gapai, ya karena Allah Ta'ala dan Allah kabulkan, itu berarti rahmat secara umum. Kayak gitu. Makasih lah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya masih ada lagi. Ya, betul. Assalamualaikum. Salam. Masalah perbuatan kesyirikan yang terjadi di Indonesia kan banyak tuh, di masyarakat tentang kesyirikan yang mungkin di laut ritual-ritual tertentu, dan di tempat-tempat saya itu namanya bunden kayak gitu, di pohon yang besar. Terus setiap tahun kan ada acara yang namanya kayak sedekah bumi dan lain-lain, itu kan ada sesaji dan lain-lain. Apakah itu termasuk merasa aman dari itu makar Allah itu? Ya. Dan bagaimana itu menyikapinya? Kan kadang banyak umat muslim juga yang malah ikut kayak gitu. Rebutan ininya ya, ayamnya. Terkadang umat Islam sendiri yang di masyarakat itu tidak mau mengingatkan tokoh-tokohnya kayak gitu. Gimana menyikapinya kayak gitu? Jadi ini langsung challenge ya dari ini, sebenarnya challenge nggak hanya di zaman kita ya. Jadi challenge ini atau masalahnya ada terjadi dari ribuan tahun lalu, dari sejak zaman Nabi. Ya. Jadi dari zaman Nabi Nuh sampai hari ini ya, kan kasusnya kan syirik ada ya, gitu ya. Orang itu nggak mau menyembah Allah aja. Ya. Ibarat kalau secara logika sederhana kan Allah aja apa susahnya sih gitu kan. Tapi kan itu tadi karena godaan syaitan, terus juga bisikan-bisikan dan juga seterusnya, hawa nafsu. Nah, masalahnya Anda jadi teringat dari gempa 2018 ya yang di Sulawesi itu. Persis sebelumnya itu adalah ada prosesi itu tadi kayak sedekah bumi deh, tapi namanya Anda lupa deh. Iya, sedekah kayak gitu-gitu. Artinya secara zahir itu udah benar-benar dilarang Islam itu ya, berbuat syirikan gitu. Tapi terus dilakukan karena yang melakukan itu merasa fun-fun aja, bahkan baik, dan harus dilakukan. Masalahnya di situ, ketika kita memahami hal ini sebagai sesuatu yang salah, dosa besar bahkan, tapi yang melakukan adalah sesuatu yang baik, bahkan harus dilakukan. Ini kan dua kutub yang berbeda nih, ya. Tapi yang melakukan ini kan akhirnya mengundang, bener nggak? Mengundang azab Allah, bener nggak? Gitu ya. Gempa, ya banjir, seterusnya, gitu ya. Nah, penyikapannya adalah minimal dari kita ini itu kita saling menguatkan ya pada teman, pada keluarga kita untuk supaya menjauhi syirik. Gitu. Karena kalau kita langsung frontal, misalkan langsung ke sana, makanya jangan sedekah laut gini nih. Mereka lagi kena musibah jadi emosi dong gitu kan. Apaan orang itu bener kok? Enggak, nih bukan karena itu, pasti yang melakukan adalah pasti biasanya akan mendinai atau mengelak gitu ya. Makanya setidaknya langkah-langkah kita terus mengaji, terus berdakwah ya dengan ahsanul qaula, dengan perkataan terbaik gitu ya. Minimal kita mendakwai sesama Islam supaya jauh dari syirik itu udah insya Allah salah satu bagian dari effort terbaik gitu ya. Ya, misalnya kita terus sharing ya baik offline online ya, betapa dahsyatnya atau bahayanya melakukan syirik gitu. Karena itu akbarul kabair gitu ya. Jadi semua dosa ini nomor satunya itu tadi syirik gitu ya. Sebesar-besarnya dosa ya dosa syirik. Nah, jadi tipsnya adalah penyikapannya kita dalam diri kita sendiri, kita kuatkan ketahuan kita terus siarkan kepada semua umat Islam, dan juga semoga pesan ini akan sampai pada orang yang masih menganggap baik perbuatan-perbuatan kesyirikan seperti sedekah laut gitu ya, atau sedekah bumi dan sedekah lain, ini sesuatu yang memang
bukan karena Allah tapi karena itu tadi, karena kesyirikan. Kalau misal Terus itu gimana cara menyikapinya kalau misalnya di tempat saya kan itu malah dari pihak desa itu maksudnya mengadakan acara seperti itu setelah bumi, terus tiap warga itu ditarikin misalnya kayak iuran gitu buat ada acara itu cara apa? Menolak halus ini. Bilangin anak buah saya gitu. Itu cara menghindari itu bagaimana ya agar tidak menjadi problem di masyarakat, misalnya kan tersinggung dan lain-lain, itu terkadang juga gimana? Walau biasa. Jadi memang challenge-nya tuh jadi gini, udah berbuat syirik, terus diperkuat oleh kekuasaan, gitu ya. Itu kekuasaan ya, desa, perangkat desa kekuasaan. Artinya, jadi prinsipnya bagaimana dakwah itu harus sampai pada pihak perangkat desa dengan cara yang terbaik. Gitu. Apakah nanti bisa disilaturahimin kepala desanya, ya disampaikan pesan ini, atau juga bagaimana jadi pesan dakwah itu harus sampai ke perangkat desa, dan juga pesan dakwah harus sampai kepada masyarakatnya dengan cara yang terbaik ya tentunya, bukan cara yang ibaratnya langsung menghakimi, langsung di sini ya neraka nanti itu ya, dosa besar itu ya, enggak. Jadi pendekatannya atau approach-nya bukan dengan ancaman atau dengan hukuman, enggak gitu ya, tapi dengan dialog, dengan mau'izah hasanah gitu ya, dengan ahsanul qaula. Jadi bagaimana kita lebih kepada dialog dulu yang sifatnya argumentatif gitu ya, argumentatif. Jadi sama kebanyakan orang yang itu kan karena jangankan dia memahami bahwa syirik itu dosa, dia nggak percaya ayat Al-Quran aja udah itu bagian dari mereka itu ya. Makanya jadi kita pembawanya jangan langsung dengan Al-Quran atau jangan langsung dengan kasih dalil hukuman ancaman, nggak gitu ya, tapi dengan logika-logika sederhana ya. Misalkan kalau daripada iuran buat sedekah laut, mendingan buat sedekah orang miskin misalnya gitu. Daripada buat ini, mendingan buat makan kenyang. Contoh-contoh yang logika-logika sederhana yang lebih masuk di masyarakat bawah yang udah miskin, terus diminta iuran kan jadi berat ya gitu. Makanya argumen seperti yang sifatnya lebih membantu untuk masyarakat umum. Dan lalu emang butuh ini sih intensitas ya, butuh intens, butuh pendekatan yang nggak sebentar. Ini adalah challenge, adalah proses. Nggak bisa kita cukup habis 100 untuk warga sana ya, nggak akan kelar. Kita butuh terjun, butuh dialog ya, butuh pemberi contoh gitu ya, teladan gitu ya, kayak gitu. Jadi ini adalah tantangan, dan ya ujungnya nanti ya hidayah Allah yang turunkan, bukan kita hanya sebagai wajib ikhtiar bagaimana hidayah itu sampai atau informasi itu sampai pada mereka. Perkara hasil serahkan pada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Haji Teguh yang telah memberikan materinya di pagi hari ini. Karena mengingat waktu sudah mungkin agak siang, kita tutup saja pengajian kali ini dengan membaca alhamdulillah. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang sudah kita kerjakan diganti oleh pahala Allah Subhanahu wa taala, dan semoga seluruh dosa-dosa kita baik yang sudah kita kerjakan, yang samar maupun nyata, semuanya diampuni oleh Allah dengan Maha Pengampunnya. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.